HR tidak didengar, HR nggak dianggap, itu ya tadi saya bilang karena teman-teman HR ini baru hanya menampilkan laporan yang indah kepada manajemen. Tapi sebenarnya sejatinya bukan laporan indah yang diperlukan oleh manajemen. Ya, bagaimana kesiapan HR supaya bisa membersamai bisnis, itu intinya. Halo, saya Wulan. Selamat datang di Coach Wulan Talk. Jujur, ini adalah episode pertama saya buat podcast dan saya sangat exciting untuk memulainya. Karena udah rencana ini sebenarnya udah lama, tapi alhamdulillah permulaan 2026 saya bisa mewujudkannya untuk membuat sharing tentang HR, cerita tentang HR, bagaimana aktivitas HR seharusnya kepada teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah praktisi HR dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dan pernah menjabat sebagai Direktur HR di berbagai multinational company. Dan sekarang saya sebagai founder dan CEO dari HR Academy. Di episode pertama kita kali ini, saya akan membahas tentang semua aktivitas yang sangat dekat dengan HR. Di antaranya yang mau saya bahas itu adalah HR itu bukan sekedar administrasi, tapi banyak dari semua praktisi HR masih terjebak di situ. Nah, yuk kita bahas. Kalau kita bicara tentang HR, pasti yang terbersit di pikiran teman-teman adalah administrasi kepegawaian. Ngurusin payroll, BPJS, kontrak kerja, absensi, cuti. Dan yang menarik, pemikiran seperti itu bukan hanya dari luar HR. Nah, bahkan orang HR sendiri yang berpikiran seperti itu. Bahwa HR itu hanya ngurus administrasi, pekerjaan day to day harian, yang penting karyawan enggak komplain. Nah, kalau udah begitu, gimana? Padahal kalau kita tarik konsep dasarnya, HR itu bukan hanya sebagai administrasi, tapi sebagai mitra aset yang sangat strategis bagi perusahaan. Nah, karena disebut mitra, maka HR itu harus mengerti bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi HR itu harus mikirin bagaimana membangun sistem HR yang baik, sehingga talentanya tersedia, organisasinya efektif, kemudian talent-talentnya juga punya high kompetensi yang di atas standar, sehingga apa? Tujuan perusahaan itu sendiri tercapai dengan cepat. Saya mau berbagi sesuatu di lapangan ini ya untuk seorang praktisi HR. Banyak HR yang saya temui itu pekerjaannya ya administrasi tadi yang seperti saya bilang, dari pagi ngurusin karyawan, absensi, komplain, semuanya pokoknya kerja pagi, pulang sore, selesai, beres. Dan itu menjadi rutinitas sehari-hari, bahkan bertahun-tahun. Jadi permasalahannya kita terjebak dalam rutinitas administrasi HR. Ya, padahal kalau kita tadi saya bilang bahwa HR itu harus mengerti bisnis, mengerti strategi arah perusahaan kemana, kita nggak bicara lagi administrasi, justru kita membantu organisasi bagaimana ya menyiapkan talent-talent ini bisa siap untuk bisa mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana ya organisasinya supaya efektif? Bagaimana ya kita mengukur talenta kita ini punya standar kompetensi yang sesuai? Nah, karena HR itu terlalu sering ngomongin administrasi, makanya sering kali saya juga mendengar bahwa HR itu paling departemen yang tidak dianggap, tidak didengar. Ya, sekarang masalahnya kenapa kita tidak didengar oleh manajemen? Kenapa kita tidak dianggap oleh manajemen? Ya tadi saya bilang bahwa kita sendiri nggak mengerti bisnisnya perusahaan. Jadi dari sini saya mau menggarisbawahi nih teman-teman HR ya. Mulai sekarang ketika kita menjadi HR, kita harus tahu strateginya perusahaan, kita harus tahu bisnisnya perusahaan, sehingga kita bisa memberikan feedback kepada organisasi, pada pimpinan bahwa ya kita juga bisa membantu perusahaan dalam sisi mendevelop karyawan, penyiapan talenta, pemenuhan SDM yang berqualified, dan seterusnya. Jadi kita merubah mindset kita berpikir untuk bisa menjadi mitra yang strategis, bukan hanya sekedar administrasi biasa. Nah,
Menariknya ada suatu contoh lagi nih ya, misalnya HR duduk di dalam rapat manajemen, kemudian HR dengan sibuknya presentasi mengenai tingginya turnover karyawan di perusahaan. Sekedar laporan, that's it. Kemudian misalnya HR membuat training hours sekian jam per bulan, sekedar laporan, udah selesai. Nah, padahal bukan di situ masalahnya. Ya, teman-teman. Itu buat saya hanya laporan administrasi. Ya, tapi apa yang Anda sudah lakukan untuk bisa menghalau turnover yang sangat tinggi? Kemudian training bukan sekedar hours ya. Catatan nih buat para HR praktisi. Buat saya, KPI seorang HR itu tidak hanya bicara training hours, tetapi bagaimana training itu mengubah perilaku kinerja bagi seluruh karyawan menjadi lebih baik. Itu yang paling penting. Jadi training itu bukan hadiah. Training itu bukan hanya sekedar pemberian ya, supaya tahun ini semua harus training ya, supaya kelihatan kita semua kerja. Nah, nggak begitu bagi saya. Jadi training itu adalah untuk pemenuhan kebutuhan dari gap kompetensi yang ada dari seluruh karyawan, sehingga setiap karyawan memiliki perilaku kinerja yang lebih baik untuk apa? Untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu yang paling penting. Karena itulah ya, HR tidak didengar, HR nggak dianggap, itu ya tadi saya bilang, karena teman-teman HR ini baru hanya menampilkan laporan yang indah kepada manajemen. Tapi sebenarnya sejatinya bukan laporan indah yang diperlukan oleh manajemen. Ya, bagaimana kesiapan HR supaya bisa membersamai bisnis, itu intinya. Nah, akhirnya ya begitu. HR nggak dianggap, HR tidak didengar ya karena manajemen menganggap HR tidak memberikan solusi bagi perusahaan. Disinilah miskonsepsi itu terjadi antara HR maupun manajemen. Ya, jadi dua-duanya nih nggak sinkron. HR-nya kemana jalannya, manajemennya jalan kemana. Nah, buat saya, buat seorang praktisi HR itu yang pertama banget yang Anda harus lakukan adalah Anda harus mengerti bisnis, sehingga Anda mengerti bagaimana yang diperlukan oleh bisnis. Yang kedua, HR itu harus kompeten sehingga dia bisa membangun fungsi-fungsi HR, ya. Kemudian dia menyiapkan, mencetak human capitalnya agar bisa human capital itu mendorong tujuan perusahaan cepat tercapai. Nah, sekarang masalahnya, apakah HR dan manajemen itu sinkron? Nah, inilah peran HR sebenarnya. Kita nggak pernah bisa menyalahkan bahwa manajemen itu nggak ngerti proses HR. Yang ngerti itu kan di HR, betul nggak? Jadi HR itu harus bisa menjelaskan kepada manajemen bahwa ini loh peran HR, ini loh fungsi HR, ini loh saya mau membangun fungsi HR supaya fungsi HR ini bisa terbangun sehingga bisa membantu perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik. Itu masalahnya. Menurut saya HR dengan manajemen itu satu tim. Bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar. Tapi penting bagi seorang praktisi HR itu mengetahui dan bisa memberi masukan kepada manajemen apa yang harus dia lakukan untuk bisa membersamai bisnis. Membersamai bisnis itu maksudnya begini teman-teman. HR ketika membangun strategi HR itu harus tahu strategi perusahaannya mau kemana. Nah, dari situlah HR kemudian membangun strategi-strategi HR, termasuk strategi rekrutmennya, strategi talentnya, performance-nya, dan lain-lain untuk kebutuhan perusahaan. Karena HR itu harus naik kelas, ya. Kita bicara human capital management. Bagaimana menyiapkan talenta-talenta yang qualified untuk keberlangsungan organisasi. Itu pentingnya HR ada di organisasi. Karena output HR apa sih? Output HR itu human capital. Output HR itu adalah kebijakan-kebijakan HR yang bisa dipakai supaya organisasinya biar cepat berkembang atau bertumbuh. Nah, artinya peran HR itu sangat-sangat strategis. Ya, jadi teman-teman, HR itu sekali lagi bukan hanya melakukan pekerjaan administrasi, tetapi bagaimana HR itu bisa membangun sistem HR yang kemudian bisa membantu organisasi berkembang. Oke teman-teman, saya ingin menutup episode perdana saya kali ini dengan satu pertanyaan reflektif. Yaitu,
Anda sekarang di organisasi sebagai HR itu diposisikan sebagai apa? Sebagai administrator atau sebagai mitra bisnis? Nah, kalau harus berubah, siapa dulu yang harus berubah? HR-nya yang berubah, atau sistemnya, atau malah manajemen yang harus berubah? Terima kasih telah mendengarkan Coach Wulan Talk. Saya akan melanjutkan obrolan ini di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share pada orang yang kamu rasa membutuhkan pembahasan saya ini. Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe. Dah.